Oke, shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Selamat pagi, salam sukacita. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sungguh suatu anugerah berdiri di hadapan Bapak Ibu dan rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan untuk memperkenalkan Empower Women Ministry. Ini layanan yang lahir dari kerinduan untuk melihat setiap pribadi, baik itu semua orang ya, terutama di sini para perempuan, dipulihkan, diperlengkapi, dan diberdayakan sesuai dengan panggilan Tuhan dan atas hidupnya. Kita percaya pemberdayaan sejati bukan hanya soal peningkatan kemampuan, tetapi transformasi hati, cara pandang yang dimulai dari perjumpaan dengan Kristus, Sang sumber kekuatan. Dari sanalah muncul keberanian untuk melangkah, melayani, dan berdampak. Hari ini izinkan saya memaparkan visi, misi, dan gerak Empower Women Ministry. Bagaimana pelayanan ini dirancang bukan hanya sebagai kegiatan, tetapi gerakan pemulihan dan penguatan yang nyata. Menjangkau hati, membangun karakter, dan menumbuhkan potensi. Mari kita melihat bersama bagaimana Tuhan menuntun pelayanan ini menjadi wadah bagi banyak orang untuk bangkit, bertumbuh, dan menjadi berkat. Baik saudara, demikian visi misi menjadi komunitas perempuan yang powerful dalam Tuhan, menghadirkan transformasi dan dampak bagi keluarga, gereja, dan bangsa demi kemuliaan Kristus. Ada 4 misinya: memperlengkapi perempuan dengan nilai-nilai firman Tuhan dan karakter Kristus, membentuk dan mengembangkan kepemimpinan rohani perempuan secara strategis dan berkelanjutan, memberdayakan perempuan dalam potensi pribadi, keluarga, pelayanan, dan masyarakat, menciptakan ekosistem komunitas yang saling mendukung, menginspirasi, dan bertumbuh bersama dalam kasih Kristus. So the vision to become a community of women who are powerful in God, bringing transformation and impact to families, churches, and nation for the glory of Christ. The mission first to equip women with biblical values and Christ-like character. Second, to strategically and sustainably develop women's spiritual leaderships. Three, to empower women in their personal, potential, families, ministries, and communities. To create a community ecosystem that supports, inspires, and grows together in the love of Christ. Nah, kira-kira saya suka meringkasnya, saudara, menjadi simbol-simbol, dan ada 8 tujuan, saudara, seperti yang terlihat. Tujuannya menghasilkan pemimpin perempuan rohani yang berdampak di gereja dan komunitas, membuka akses pelatihan kepemimpinan, pendidikan karakter, dan pengembangan diri berbasis nilai-nilai Kristiani, menyediakan wadah mentoring dan networking yang membangun antar perempuan lintas generasi. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran identitas ilahi perempuan dalam Kristus. Kelima, menguatkan peran perempuan dalam keluarga sebagai pendoa, pendidik rohani, dan pembawa damai. Yang keenam, memfasilitasi program-program pelayanan sosial dan penginjilan yang dikelola oleh perempuan. Yang ketujuh, mendorong transformasi pribadi, sosial, dan spiritual melalui komunitas dan pelayanan aktif. Yang kedelapan, menjadi model komunitas perempuan Kristen yang sehat, relevan, dan berintegritas di tengah masyarakat global. Ini tujuan dari Empower Women Ministry. So you can see in English, maybe I just skip. And kita menyingkat nilai-nilai supaya mudah diingat ya. Nilai-nilai Empower Women Ministry dari kata empower akronimnya. Kita percaya bahwa setiap perempuan dipanggil untuk hidup dengan identitas, kuasa, dan tujuan dari Tuhan. Nilai-nilai inti
dari Empower Women Ministry dirangkum dalam akronim Empower, empowering, memberdayakan, mendorong setiap perempuan untuk bangkit dalam potensi ilahi mereka. Motivating, memotivasi, membangkitkan semangat dan harapan melalui kasih dan kesaksian. Powerful, penuh kuasa, hidup dalam otoritas Roh Kudus dan keberanian untuk memimpin. Obedient, taat, menghidupi ketaatan pada firman Tuhan sebagai dasar segala pelayanan. Wholehearted, sepenuh hati, wholehearted, mengasihi, melayani, dan bekerja dengan ketulusan dan integritas. Excellent, unggul, menjadi teladan dalam karakter, karya, dan pelayanan. Resilient, tangguh, bertahan dan bangkit di tengah tekanan dengan iman yang kokoh. Saudara, adapun unsur strategis dari pelayanan ministry ini, pertama, pembinaan karakter Kristiani. Kedua, kepemimpinan yang berbasis kasih dan kebenaran. Ketiga, pemuridan dan penginjilan dalam konteks perempuan terutama. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi kreatif sebagai bentuk mandat budaya. Di sini kita akan banyak berperan untuk leadership entrepreneurialnya. Jadi kita percaya setiap perempuan punya bakat, punya talenta, dikembangkan. Jadi menghasilkan ekonomi ya. Jadi fokus yang kelima, fokus pada pertumbuhan dan panggilan hidup dalam Kristus. Keenam, excellent, unggul, menjadi teladan dalam karakter, karya, dan pelayanan. Nurturing Christ-like character, leadership grounded in love and truth, discipleship and evangelism in the context of women, creative economic empowerment as a fulfillment of the cultural mandate, a focus on growth and life's calling in Christ. Jadi landasan firman Tuhan dari Empower Women Ministry, ya, perempuan-perempuan lebih berharga daripada permata. Firman Tuhan katakan di Amsal 31 ayat 10. Dan perempuan dalam Kristus, dia punya kekuatan dan kehormatan. Itulah pakaiannya. Dia tertawa menghadapi masa depan. Dia percaya Tuhan sudah ada di masa depan. Allah ada di dalamnya. Ia tidak akan goyah. Mazmur 46, ini jiwa resilient. Jadi carilah dahulu, jadi fokus kita kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan karakter pelayanan ministry ini, jadi jujur ini interdenominasional. Jadi memberdayakan perempuan dari berbagai gereja karena kita tujuannya memperbesar kerajaan Allah. Jadi kita tidak lihat gereja mana, ya siapa yang mau ya. Tak kupandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku. Nah, kalau dia lihat-lihat tembok gereja ya nggak usah. Yang mau aja ya. Ya, jadi nggak bisa dipaksa juga. Holistik, dia menjangkau kebutuhan rohani sekaligus sosial, pembinaan iman, dukungan bagi janda ya. Ini ibadah yang sejati. Kita memperhatikan para janda, anak teratar ya, keluarga prasejahtera, lansia, pantu asuhan. Di sini nggak ada duit, kita nggak cari duit di sini, kita justru memberi apa yang bisa kita beri ya. Jadi ke panti asuhan, ke penjara dan panti jompo ini khusus perempuan karena perempuan adalah tiang doa. Jadi ini penggerak keluarga. Perempuan itu penggerak perempuan, tiang doa di rumah, di gereja dan di bangsa tentunya ya. Nah, saya berharap di bawah naungan payung Sinode Presbyterian, ya, ini Presbyterian ya, Presbyterian, ini Presbyterian. Ini mohon maaf ya kalau salah. Ini bukan membangun gereja baru atau mengganti denominasi, tetapi memperbesar kerajaan Allah, yaitu memberi legitimasi. Karena kalau saya ke penjara atau kemana-mana itu akan ditanya di bawah payungan apa, ya memang itu perlu. Jadi ini legitimasi tertib pelayanan, khususnya untuk kerjasama resmi, misalnya
ke penjara. Saya butuh sekali. Dan ini covering rohani yang sah tentunya. Tapi ini juga em, membuka ruang keterlibatan jemaat Presbyterian ya, sehingga gereja lokal turut diberkati ya saudara. Ya ini ketua, ini yang dulu ya saudara, dan ada penasehat, nah, ada juga sekretaris, ada juga bendahara, ada juga ya sekretarisnya. Ya, susunannya ini. Jadi kita punya program harian dan lebih banyak memang. Jadi struktur programnya dipulihkan, diperlengkapi, diberdayakan untuk berdampak. Program hariannya saya lebih banyak di media sosial yang teratur, konsisten, persisten, membangun kebiasaan rohani. Ya, pertama saya suka membagi apapun lewat media sosial saya. Jadi ada renungan singkat ya di TikTok, di YouTube ya. Itu itu pelayanan, itu pelayanan. Empower Women Today, Voice of Grace, dan mingguan ya 3 kali seminggu ada acara membangunkan pajar. Ini pembentukan karakter dan terutama saya ambil tokoh-tokoh perempuan dulu. Ada Empower Class via Zoom, Empower Talk, Empower Prayer Room, dan kita ya saya setiap hari ada doa doa bersama ya 2-3 orang berkumpul dalam namaku aku hadir. Aku selalu berdoa bersama mama siapa yang mau ya karena doa itu besar kuasanya. Jadi bohong semua nggak ada doanya ya. Tiba-tiba ada program ya. Ini kalau gereja yang nggak berdoa nggak akan bertumbuh, saudara. Jadi perlu doa. Doa itu besar sekali kuasanya. Kemudian doa yang bersama, doa sepakat ya. Kemudian ada program bulanan, monthly mission. Jadi ini pelayanan kasih yang nyata. Ini yang biasa saya pernah bekerja sama. Empower Care Visit ke penjara perempuan, penjara laki-laki juga pernah ke panti jompo 3 bulan sekali, panti asuhan. Ya biasanya kalau saya merayakan ulang tahun kayak nanti 1 November kami ke para janda prasejahtera sekalian merayakan ulang tahun suami saya dan saya diundang untuk khotbah pranatal. Jadi kita juga memperhatikan efisiensi waktu dan tenaga dan biaya, ya, saudara ya. Tapi kita kena sasarannya. Ya. Jadi Empower Connect kadang di rumah saya itu tempat doa ya. Walaupun saya Presbyterian, orang-orang GBI masih tetap berdoa. Saya harus jujur, saudara ya, doa. Jadi ini menghidupkan iman melalui tindakan kasih nyata. Ada program 3 bulanan, quarterly growth. Ini pertumbuhan rohani dan pribadi. Ini pengembangan kapasitas dan kepemimpinan perempuan. Saya biasanya 3 bulan ada mentorship circle ya, tapi banyak kan via Zoom ya, via online, leadership dan karakter saya bagikan ya. Biasanya nanti udah saya bagikan di YouTube, saya bagikan lagi di TikTok, saya bagikan lagi di grup WA gitu ya. Empower Reflection Day ya. Tujuannya pemimpin rohani perempuan yang matang, membentuk. Nah, walaupun kadang nggak hanya perempuan, laki-laki juga siapa yang mau ya, saudara ya. Dan program tahunan tentu ada perayaan Natal, ini perayaan kesetiaan dan buah pelayanan. Jadi perayaan, kesaksian, dan pembaruan komitmen pelayanan. Bentuknya seperti Natal Empower Woman. Sekalian nanti saya mengundang tanggal 1 ini, tanggal 31 November. Paskanya biasanya berdekatan dengan Hari Kartini juga, saudara. Kemudian Empower Summit, ini ibadah dan refleksi tahunan dengan laporan pelayanan ya. Ya, tujuannya meneguhkan arah pelayanan. Program 3 tahunan, Vision Renewal, pembaruan visi dan penyalaan kembali panggilan. Jadi seperti retreat ya, ya retreat, empower vision retreat, evaluasi, doa puasa, penyusunan visi 3 tahun ke depan. Nah ini sudah diapain, bahkan publikasi penerbitan buku ya. Jadi berharap 3 tahun ada buku minimal ya, ada buku yang kita bisa tulis gitu ya, saudara. Nah, ini yang konsisten saya lakukan, program pelayanan setiap hari. Memang saya lebih banyak terjun di dunia media sosial. COVID banyak membuka cakrawala, ini menjangkau banyak dari Sabang sampai Merauke, nggak ada alasan lagi. Jadi, aduh, nggak ada ongkos ke sana, nggak ada waktu. Saya melakukannya sampai saya nyusui bayi saya dulu, sampai saya ini kerinduan kita. Ada kemauan, Tuhan tidak cari yang mampu, tapi yang mau. Ada banyak cara nanti Roh Kudus tuntun. Jadi yang saya lakukan ini, saya ya pelan-pelan ya menggali, semakin kita berbagi, semakin kita dikembangkan kapasitasnya.
buah karya kita berbagi, ada yang mengalir, kita alirkan, ya itu makin buat kita pintar gitu ya. Saya banyak belajar ketika saya mengajar gitu, saudara. Dan ini buku saya minta doanya sudah mau diterbitkan mungkin bulan 12 ini, lagi editing-editing. Empower Woman, kisah perempuan Alkitab dari Hawa sampai perempuan di Perjanjian Baru di gereja mula-mula ya. Jadi ada kurang lebih 52 perempuan yang akan dibahas, kurang lebih 350 lembar. Jadi ada khotbah juga bisa di sini diambil, Saudara. Saya lagi banyak bergumul untuk editingnya. Saya mohon doanya nanti di hari Kartini saya bagi. Dan saya sekalian mengundang tanggal 30 November hari Minggu. Nah, penasehatnya akan membawakan khotbah yang berjudul Kesetiaan di Ujung Penantian. Kita sudah membentuk kepanitiaan ya, mungkin eh, panitianya ya yang ada ya. Jadi saya melibatkan berbagai gereja yang sering mengundang saya. Jadi semuanya paling tidak jadi singer, jadi ini, jadi song leader gitu. Nah, ini foto-foto program misi kita ke penjara. Dulu saya campur ya, penjara laki-laki, perempuan, tapi sekarang saya kurangin perempuan aja. Nah, ini teman-teman kita ke penjara. Jadi saya bersama Bethesda Ministry. Terus terang alirannya karismatik ya saudara ya. Belum ada yang Calvinis ke sana. Tapi nggak penting karismatik Calvinis ini ke penjara perempuan ya. Ah, kita banyak dikuatkan justru ketika kita mengunjungi orang-orang yang di penjara. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ini pelayanan. Oke, ini program misi ke janda. Nanti tanggal 1 November saya dan suami sekalian saya disuruh pranatal ini para janda, kaum keluarga prasejahtera. Jadi saya biasanya kasih makan, kasih uang, kasih hadiah-hadiah lah berapa yang ada. Jadi sini nggak ada uangnya, saudara. Malah kita diminta kerendahan hatinya berbagi, diakonia. Ya, jadi kalau mikir uang apa untung-untung saya udah males banget yang kayak gini. Kemudian ini yang kita teratur PD Anugrah ya. Ya saya pasca tiap pasca Natal, Pranatal saya ke sana dan kalau ulang tahun saya ke sana merayakan bersama mereka. Ini nanti sekalian suami saya ulang tahun jadi dia mau ajak ke sana. Sukacita melihat mereka saudara. Ketika kita hanya mengeluh, 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 lalu kita melihat ada yang lebih parah dari kita, maka kita mau ambil cari untung aja gitu ya. Aja untungnya apa sama saya. Nah, ini kolaborasi antar gereja yang kemarin hadir, banyak hadir ya. Saya teratur diundang oleh mereka dan juga mereka sudah siapin. Jadi saya berharap ini Natal perdana Empower Woman di rumah saya. Datang kurang lebih 30 orang masih sedikit pada saat itu. Nah, tapi penuh sukacita. Ada 40 lah ya. Ini Natal yang kedua. Nah, sini cukup banyak yang datang hampir 70 ya, saudara. Nah, ini Paskah yang cukup banyak 80, saudara. Ini Natal dan ini Paskah. Ya, kita tetap saya mengundang para janda, eh, keluarga prasejahtera. Nah, ini Paskah. Ya, mohon maaf ya, saudara ya, kalau agak karismatik gitu, saudara. Ya, terima kasih. Saya berdoa kita bisa bergabung dan saya undang tanggal 1 siapa yang mau kita mengunjungi ke Tanah Tinggi. Siapa yang mau boleh ikut nanti sama saya ya pagi-pagi tapi saudara. Ya, demikian presentasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati.